Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajrul Falah dari jurusan PBA kelas 3B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pengantar pembelajaran bahasa asing, yang dimana membahas materi mengenai pengertian, perbedaan dan persamaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional dan bahasa asing. Kemudian kita menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari jenis-jenis bahasa tersebut. Bahasa ibu merupakan padanan untuk istilah Inggris native language, yaitu satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari seorang ibu atau keluarga oleh seorang anak, yang dimana bisa disimpulkan bahwa bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari oleh penduduk pribumi. Kemudian yang kedua adalah bahasa kedua. Bahasa kedua merupakan bahasa yang bukan asli penduduk pribumi. Biasanya berupa bahasa nasional, bahasa resmi negara, bahasa resmi kedaerahan, dan bahasa asing. Nah, jadi bahasa kedua ini merupakan bahasa yang didapatkan seorang pribumi, ya, setelah ia menambah wawasan bahasa lain setelah bahasa ibu. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan sebuah sistem linguistik, ya, sistem bahasa yang disebut sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, yang dimana sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan sebagai suatu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Jadi bahasa nasional itu merupakan bahasa yang dapat menjadi identitas dari sebuah bangsa tersebut. Itu bahasa nasional. Kemudian bahasa asing. Bahasa asing itu merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Ya. Misalnya bahasa Indonesia dianggap oleh negara lain merupakan bahasa asing. Begitu pula bahasa negara lain dianggap menjadi bahasa asing oleh bangsa Indonesia, seperti itu. Ya, seperti Australia, ya, mengakui bahwa bahasa Indonesia itu bahasa asing. Ya, maka Indonesia pula mengakui bahasa Australia adalah merupakan bahasa asing, seperti itu. Kemudian perbedaan bahasa, perbedaan dari jenis-jenis bahasa tersebut, yaitu secara khusus dianalisis berdasarkan perbedaan dalam jenis bahasa tersebut dibagi menjadi dua. Perbedaan dalam bahasa tersebut dibagi menjadi dua analisis. Yang pertama adalah perbedaan secara khusus, ya, dianalisis berdasarkan pengalokasian sebuah bahasa dalam penempatan bahasa yang berbeda-beda, yang dimana perbedaan itu menghasilkan sebuah ragam bahasa yang berbeda-beda. Seperti penggunaan bahasa ibu, maka pengalokasiannya adalah dalam ranah penduduk pribumi. Nah, sementara bahasa kedua biasanya terjadi ketika seorang anak tumbuh dalam ranah pendidikan, atau seorang anak berkembang dalam ranah pendidikan, maka ia nanti mengenal bahasa baru, yaitu bahasa kedua setelah bahasa ibu. Kemudian ketika bahasa nasional,
maka yang digunakan sudah mencangkup ranah kenegaraan yang biasanya digunakan rapat pejabat atau meeting dan urusan kenegaraan lainnya. Sementara bahasa asing adalah bahasa khusus masing-masing negara sebagai identitas negara itu sendiri. Kemudian analisis yang kedua yaitu perbedaan secara umum. Perbedaan secara umum dari jenis bahasa tersebut, ya, bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional dan bahasa asing, itu dianalisis berdasarkan pengelompokannya, ya, bahwa bahasa pribumi adalah bahasa ibu, bahasa kedua adalah bahasa nasional, ya, bahasa yang bukan utama namun menjadi salah satu bahasa yang umum digunakan di suatu negara. Sementara bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu. Ya, ketika kita berada di tanah air, maka otomatis bahasa yang kita gunakan adalah bahasa nasional milik kita sendiri. Maka bahasa kita tidak akan kita gunakan di wilayah selain negara kita. Begitu pula negara lain. Ya, jadi bahasa asing itu bahasa yang hanya bahasa khusus yang hanya dimiliki oleh suatu negara tertentu. Seperti itu. Kemudian dari segi persamaan, nah, pembahasan yang ketiga yaitu dari segi persamaan. Persamaan dari jenis-jenis bahasa yang ada di atas tadi sebelumnya menjelaskan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua jenis bahasa merupakan sebuah alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sarana integrasi, adaptasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya persamaan dari jenis semua bahasa adalah sama-sama digunakan atau menjadi alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.